Halo sobat semuanya, ketemu lagi kita di ngobrolin Power Query. Oke, untuk obrolan kita kali ini obrolan yang ke-6 adalah tentang mengambil data dari Excel files lain. Ini berarti ada banyak file Excel, di satu file Excel ada banyak sheet gitu. Biasanya banyak Excel itu tadi dimasukkan ke dalam satu folder dan semua file ada di sana. Jadi kita mengambil dari satu folder. Pembahasan kita kali ini yang pertama adalah tentang setting Power Query option, karena kita akan bekerja dengan banyak file. Jadi kita butuh satu setting Power Query yang cukup nyaman, dan selama ini saya juga menggunakannya nyaman. Karena ada banyak versi, kita mulai dari yang setting, kemudian nanti tentang mengambil data dari satu file yang berisi banyak sheet, kemudian ada yang sheetnya itu berisi tables, begitu Excel table untuk file Excel 2007 ke atas. Kemudian yang ketiga itu tentang mengambil dari satu folder berisi banyak file, lalu kita mencoba membuat inputan bagi user supaya user bisa memilih mau mengambil dari folder data yang mana. Yang kelima nanti tentang file data yang membutuhkan transformasi sebelum kita gabungkan semua sheet yang kita ambil atau semua file yang kita ambil. Kita mulai karena pembahasannya cukup panjang, mungkin akan dibagi dalam beberapa part ya. Yang ini part pertama, kita mulai dari tentang setting Power Query. Setting Power Query untuk bekerja dengan Power Query dengan lebih nyaman dan bisa melakukan banyak hal, kita membutuhkan satu setting tertentu. Kalau di Excel 2006 ke atas ada di menu data, get data, ada query option, maka nanti dia akan terbuka. Yang saya gunakan Excel 2016 sudah di enhance. Jadi ini tampilannya, isinya option cukup banyak yang harus di set begitu ya. Kalau di yang versi barunya Power Query, versi pertama kali kita mulai dari diagnostik, ini versinya 291. Jadi ini sudah yang versi-versi baru. Kalau untuk yang masih menggunakan Excel 2013 atau 2016 yang masih klasik, ini yang 2013. Ada menu Power Query di sini, ada option, nanti dia akan keluar seperti ini. Pilihannya sangat sedikit dibandingkan yang tadi ya. Ini versinya masih 262. Jadi ini versi lama, masih awal-awalnya Power Query dulu. Kemudian untuk yang pakai 2016, ini ada di menu data, new query, nanti ada query option. Ini 2016-nya juga update, jadinya versinya juga udah 291. Kalau yang belum update biasanya opsinya sangat sedikit, agak lebih banyak sedikit dari yang 2013 daripada yang ini. Kita mulai dari data load. Semua settingan query load setting selalu dipilihnya specify, ini tidak dicentang fast load. Kalau nggak ada nggak usah dicentang, nggak ada yang dicentang. Ini juga nih. Kalau yang sudah tampilan baru, ini ada type detection, ini yang query upload tadi ya. Sama ini settingnya. Di sini nggak ada nih. Nah ini type detectionnya never, background datanya allow. Itu sudah selesai bagian data loadnya. Kita mulai ke 2013 lagi. Untuk editornya ini dicentang nih semuanya, kecuali di parameter. Di sini juga ini dicentang semua kecuali parameter. Security, native database queries, biasanya saya nggak centang ini karena setiap harinya biasanya kalau saya pakai Power Query selalu connect ke database, jadi tidak saya centang.
security sih ini kalau masih dicentang ini bisa dihilangkan begitu. Kalau di yang baru ada pilihannya macam-macam gitu ya. Ini biarkan saja apa adanya. Untuk privacy 2013 selalu always ignore, karena saya selalu mengambil data hanya untuk diri saya, nggak pernah dibagi ke orang lain. Ini privacy juga always ignore begitu. Oke ya. Tadi sampai di update ini kalau ada, tapi ini versinya sudah nggak ada update lagi. Di sini nggak ada update, jadi nggak usah. Account di 2013 di sini nggak ada lagi accountnya. Oke. Diagnostik ini yang versi tadi, enable tracingnya di off. Diagnostik enable tracingnya enggak. Kemudian kita turun ke bawah di 2013 data load ini automatic detect ini dihilangkan, relationship dihilangkan, background data allow. Di 2016 ke atas yang versi baru ini data loadnya ini biasanya di off. Kalau dia masih off begini tidak masalah, bisa nanti relationship hilang, background data dicentang. Oke. 2013 untuk regional setting selalu pilih English United States. Walaupun komputer Anda menggunakan Indonesian, tapi tetap power query-nya adalah English United States. Oke, karena dia akan lebih natif, akan lebih mudah buat kita mengerjakan berbagai konversi data nanti. Di sini juga, nih. Kemudian privacy, dia akan otomatis di-ignore. Jika belum pun juga biarkan saja, nanti dia akan pindah di ignore ini misalnya. Oke. Kalau sudah selesai kita oke. Sudah selesai kita oke. Gitu. Ini yang di sini. Ini di sini never detect. Ini allow, ini settingnya seperti tadi. Fast data load. Di bawahnya nggak ada yang diubah, settingnya semua kecuali parameter. Security-nya ini tidak dicentang, ini bebas apa saja yang sudah ada di situ. Privacy-nya always ignore, karena saya pakai datanya hanya untuk saya ya. Kalau nanti sudah di-share ke publik yang bukan untuk rekan kerja atau satu perusahaan yang ada data rahasia, baru nanti perlu diatur. Diagnostiknya ini versi 291, data loadnya tidak dicentang, ini saya hilangkan, nanti biasanya dia akan nyentang lagi. Regional settingnya English United States, privacy-nya ignore. Oke. Dan sudah selesai untuk setting power query-nya. Kemudian kita akan mencoba yang nomor 2, mengambil data dari satu file PT Area XLS. Ini filenya Excel 2003 ke bawah ya. Jadi isinya pasti tidak ada Excel table-nya. Saya buka saja filenya misalnya. Oke, ada di dalam sini ini. Gitu ya. Ini isinya. Oke. Jadi tabelnya sudah mepet, sudah enak, ini tinggal diambil saja. Untuk contoh yang kedua ini datanya tinggal diambil. Oke, saya buka di tempat lain supaya nanti bisa sambil dilihat. Ini yang file kedua. Oke, file kedua itu yang file pertama ya. Ini filenya Excel 2003 ke bawah, datanya sudah rapi. File ada banyak sheet, satu file. File yang kedua ini juga satu file isi banyak sheet, tetapi di sini bedanya dia sudah bentuknya Excel table. Karena sudah pakai Excel 2007 ke atas dan yang pakai sudah terbiasa dengan fitur Excel table. Ini memudahkan kita. Oke, karena di pembahasan yang obrolan kelima kemarin kan kita sudah mendapatkan manfaat Excel table ya. Kita bisa dinamis mengambil tabel data. Oke. Ini contohnya sudah ya. Sekarang kita mulai dari area 1. Saya mulai di sini. Untuk lokasi file kita ambilkan yang dari sini saja. Ini lokasi filenya. Saya akan tulis di sini nomor 2.
lokasinya ada di sini. Gitu. Sekarang filenya adalah area 1XLS. Kita mulai. Get data from file Excel from workbook. Kemudian kita pilih lokasinya. Oops. Ada di ada di data, ini XLS. Import. Oke, ini adalah daftar. Ini filenya, berisi sheet apa saja begitu, dan ini adalah nama-nama sheetnya. Oke, di Excel 2003 ke bawah. Yang kita pilih adalah foldernya, karena kita akan mengambil banyak sheet sekaligus. Kita pilih foldernya. Transform. Oke, ini dia daftarnya. Di pertemuan yang kelima kemarin, obrolan kelima kan kemarin sudah ada tuh. Kita punya daftar nama sheet, dan di sini adalah datanya. Datanya sudah siap pakai, gitu. Oke. Nah, yang tidak kita ambil yang source, maka kita filter. Source-nya tidak usah. Oke. Ini saya lihat isinya, yang diklik area putihnya ya. Oh, ini belum ada nama provinsinya. Nanti kita akan pakai kolom name ini untuk memberi nama provinsinya misalnya gitu ya. Jadi kita biarkan begitu. Oke, ini nama query-nya. Saya ganti rename, klik kanan rename nama query-nya. Tulis di situ PT area 1. Begini. Oke. Nah, ini tipenya apa? Teks. Sudah. Sekarang kita akan buka, karena dia cuma tinggal pakai saja. Nanti kita bersihkan di luar sana, karena ini hanya sedikit ya. Oke, ini bisa dibuka. Tidak dicentang. Kalau ada load more diklik, supaya semua nama kolomnya diambil. Oke, ini sudah. Terus kita oke. Dia sudah terbuka. Kita akan buang semua tulisan yang kelompok, karena dia header masing-masing. Filter. Loh, sebentar. Kita jadikan saja dia nama headernya ya, supaya seru nanti. Ini nama headernya ini. Ting, kita naikkan. Caranya transform, use first row as header. Ada segitiga kecil, dibuka, pilih yang atas, use first row as header. Dia akan naik jadi header. Baru kita filter yang kelompok tadi, tidak usah ikut. Oke, ini sudah jadi. Ini mengganti nama kolom menjadi provinsi. Klik kanan, rename provinsi, ditulis, enter. Sudah jadi. Tipe datanya langsung diblok pakai kontrol seperti di Excel. Teks. Ini bilangan bulat, whole number, untuk produksi desimal, karena bisa pakai koma-koma. Oke, sudah jadi. Ini kita sudah jadi. Nah, kita bisa keluarkan, close and load. Table kita letakkan di lokasinya di sini. Oke. Atau only create connection dulu juga boleh nih. Karena biasanya itu saya selalu only create connection begitu. Nah, kita mau mengeluarkan jadi apa nanti bisa milih. Ini contoh misalnya kita load sebagai table, maka dia akan keluar di sana. Gitu ya. Kita ganti. Kita pengennya dia langsung ke pivot table Excel pivot table. Ini dia akan tanya, itu sudah ada di table loh, mau dipindah? Ya, oke deh. Maka dia hilang, dia akan pindah ke pivot table. Oke. Nah, tapi saya pengennya ada dua-duanya. Ada yang di table dan ada yang di pivot table. Wah. Di sini diduplikat dulu.
duplicate, dia buatkan di dalam sana. Ini dia jadi duplicate, rename, saya ganti ya untuk tabel. Ini sudah jadi. Close and load to nya lagi, selalu pilih only create connection. Oke, ini baru bisa kita keluarkan, dia jadi table di satu sheet baru misalnya. Oke, jadi table. Oke ya. Nah, kalau mau masuk ke apa namanya Power Query Editor, di sini get data ada launch Power Query Editor. Sama di sini juga ada ini. Ini namanya launch editor. Kalau di 2016 ada di new query. Ada di atas ini kayaknya nih. Oh, ini dia. So queries combine from other source. Dia harus ke blank query nih. Ada di luar Pak ya. From table so queries. Kayaknya langsung edit aja berarti ini. Dia harus langsung ambil nih. Nggak bisa masuk ke sana. Oh, ini di sini. Di combine queries, launch Power Query Editor. Oke. Ada ternyata. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, saya mau ngobrolin di sini nih. Ini cara mengambil file Excel. Begitu ya. Kita akan dapat daftar sheet-nya. Karena dia Excel 2003 ke bawah, maka yang keluar hanya 2 kolom, name, data. Name ini adalah nama sheet dan segala macamnya. Begitu, data adalah isi datanya. Oke ya. Karena ini nanti akan berbeda ketika kita membuka file yang dia adalah Excel 2007 ke atas. Oke, sekarang untuk new group, saya buatkan grup baru. Ini file Excel 2003 ke bawah. Oke. Ya, klik kanan grupnya tadi, ini digeret saja, nanti dia udah masuk sendiri. Nah, sekarang saya mau buat grup lagi untuk file Excel 2007 ke atas. Nah, oke, kita mulai dari luar lagi supaya lanya lancar, terbiasa. Ini Excel 2003. Saya buat sheet baru di sini untuk Excel 2007. Sama, lokasi foldernya adalah di sini tadi, nomor 2 masih ya, tapi filenya sekarang adalah PT 2. Caranya get file, get data from file, from workbook. Kita pilih filenya yang nomor 2 sekarang. Untuk yang proses ini keluarnya, oke ya, kita pilih foldernya supaya bisa semua. Dan di sini kita sudah lihat bedanya. Kalau dia menggunakan Excel 2007 ke atas dan di dalam setiap sheet ada Excel table-nya, ini sudah keluar Excel table-nya. Ikonnya pun beda. Kalau ini bentuknya ikonnya sheet, ini sheet gitu. Kalau ini sudah Excel table. Transform. Kita pilih yang foldernya ya tadi ya. Nah, kita pilih foldernya supaya keluar nih daftar. Kalau di 2007 ke atas, Excel SE dan segala macamnya, dia akan keluar banyak. 2 kolom pertama ini standar, seperti di Excel 2003. Ini tambahannya. Ada item, ada jenisnya. Ini Excel table jenisnya. Kalau ini jenisnya sheet, padahal isinya sama. Ini Jawa Timur, keluarnya begitu. Ini keluarnya begitu. Oke. Tapi kalau yang DT Jatim berarti saya langsung masuk ke tabelnya. Dia langsung sudah punya header. Oke ya. Nah, ini hidden atau enggak. Jadi kalaupun dia hidden, very hidden pun akan tampak di sini.
Oke ya, ini untuk kasus yang ini karena sudah ada Excel table, kita pakai Excel table. Yang dipakai hanya yang depannya DT, maka kita filter. Text filter, begin suite. DT-nya kecil kan? Nih, saya pakai DT-nya kecil. Ini harus eksak. DT kecil ya kecil, besar. Oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, tadi kita lihat di datanya lagi, oh sudah ada kolom provinsi, berarti yang kolom lainnya tidak dipakai. Saya akan buang kolom lainnya selain data, karena yang kita butuhkan dan kolom data ini mau kita gabungkan. Ini ya, ada di sini ya, nama query-nya. Nanti kita akan pindahkan ke dalam sana. Oke, ini caranya mau buang yang lain, pilih dulu kolom yang mau dipakai, klik kanan, remove other column. Oke, sudah tinggal satu, tinggal dibuka saja. Use original column as prefix, selalu tidak dicentang. Kalau ada load more diklik supaya dia panggil semua kolomnya. Ini sudah, terus di OK. Ini sudah terbuka, langsung lengkap dengan headernya. Di sini sudah nggak ada yang namanya. Nah, kita harus memfilter headernya dari masing-masing file dan sheet, udah nggak ada. Ini sudah siap. Oke, sekarang kita tipe data. Ini tipe datanya mau langsung tiga-tiganya, pakai shift gitu, pilih text. Ini tipenya whole number, bilangan bulat, yang produksi tipenya adalah desimal. Oke ya, jadi ini bentuknya banyak. Kalau Excel 2007 ke atas jauh lebih bagus, bisa ada Excel table-nya. Kalau 2003 selalu yang dibaca adalah sheet. Oke, sudah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita bisa geret query-nya masuk ke foldernya, klik kanan, rename PT area 2. Karena sudah selesai, kita bawa dia ke worksheet di sini. Oke ya, misalnya di sini. Oke, ini only create connection. Nah, ini kalau mau dikeluarkan bisa di situ. Ya, itu kalau mau dikeluarkan. Kalau mau digabung jadi satu dengan yang area 1 bisa. Ini ya, load to Excel table. Sudah. Kalau kita mau menggabungkan semuanya, masuk dulu ke dalam sana. Ini masuk ke Power Query Editor, pilih satu query yang akan digabung, lalu home, append queries, begitu, append queries as new. Nah, nanti dia akan buatkan query baru. Yang mana lagi yang mau digabung? Oh, saya punya banyak, tapi hanya yang area 2 saja. Oke, kalau ada banyak lebih dari 2 begitu. Oke ya, terus di OK. Ini sudah dibuatkan. Oke, saya masukkan juga ke Excel 2007 ini ya. Gabungan. Ini gabungan sudah semua. Sudah kedua file, semua sheet. Gabungan. Gitu, dan ini sudah siap untuk kita tampilkan ke sana. Close and load. Gitu, only create connection dulu, siapa tahu ini tidak dicentang ya. Add data modelnya jangan dicentang. Oke. Nah, ini siapa tahu kita tadi membuat banyak query. Ini mau kita keluarkan di sheet lain. Klik kanan, tapi sebagai pivot table. Di new sheet. Ini tidak dicentang, terus di OK. Maka dia sudah jadi satu pivot table. Ini tinggal dipasang. Ini nilainya, dan ini tahunnya, ini kelompoknya, misalnya gitu. Oke, dan selesai untuk pertemuan yang pertama ini ya. Kita sudah sampai di nomor 1 dan nomor 2. Ini saya tulis OK, ini saya tulis OK. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya untuk yang nomor 3. Oke, see you.